Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Pisces? Oke, lur, sorry ya agak telat ya readingannya. Mei 2026. Kita akan coba lihat bagaimana energimu di bulan ini. Ada petunjuk apa untuk Pisces di bulan ini? Fokus, simak baik-baik ya. Karena banyak hal yang harus dibahas, banyak hal yang akan disampaikan. Oh ya, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Terima kasih yang sudah like video ini. Thank you. Pisces. Wow. Ada apa dengan Pisces ini? Di balik senyummu, di balik tawamu, ada beban yang berat, tapi dirimu berusaha untuk cuek tentang itu. Kayak nggak dirasa sama Pisces. Itu kan. Oke. Oke, jadi gini ya. Aku nggak tahu nih Pisces yang mana. Cuman ada beberapa di antara kamu itu kayak kecewa berat. Gagal, ada sesuatu yang gagal. Mungkin kamu berjuang tentang sesuatu atau memperjuangkan sesuatu, tapi ada kegagalan itu. Oke, kamu jangan overthinking dengan kegagalan tersebut. Cukup direnungin ke diri masing-masing, sesuaikan dengan situasi kamu masing-masing ya lur ya. Kita akan readingan ini modenya serius, jadi simak aja, semoga ada petunjuk baik, amin. Oke, Pisces untuk kedepannya, terutama ya tanggal 1 sampai 15, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 1, tolong jangan gerusa-gerusu, jangan gegabah, jangan pula sembrono dalam hal apapun ya, termasuk dalam pengeluaran uang. Ini bisa tentang Pisces atau mungkin orang terdekatnya, entah itu pasangannya atau saudaranya gitu. Karena ini ada keterkaitan ya. Misalkan ilustrasinya gini, misalkan pasanganmu nih sibuk, wah contohnya ya, sebagai contoh aja, misalkan dia pengen punya usaha gitu kan, tapi firasatmu nih gak enak gitu. Firasatmu tuh gak baik, atau kamu sedang bener-bener manajemen, atau kamu tuh maunya nanti dulu deh, kita analisa dulu deh. Nah tapi pasangan kamu nih kayaknya maunya cepet, gak bisa ngikutin kamu. Disinilah peran ketegasan Pisces harus ada gitu. Itu tadi ya, tentang kecerobohan, kelalaian, itu bisa terjadi ke kamu atau dari orang terdekat kamu yang berkaitan. Karena tahu sendiri, Pisces itu gak enak kan orangnya gitu. Itu jadi problem. Makanya Pisces bulan ini jangan sampai kamu disetir oleh siapapun. Kamu harus punya kendali atas dirimu. Kamu harus benar-benar tegas dengan dirimu sendiri. Kamu harus berani mengatakan tidak. Paham? Harusnya paham ya. Oke, kemudian untuk awal bulan tanggal 1 sampai 15, Pisces perlu mendetailkan sesuatu atau menanyakan ulang. Contohnya, misalkan ya sebagai contoh aja nih, Mas, Mbak, ini ada kerjaan nih ya, budgetnya sekian nih, kerjain dong. Tanya lagi, keuangannya gimana, pembayarannya gimana misalkan. Nah, gitulah ilustrasinya.
Jangan iya-iya aja, nggak boleh. Nanti lu dikibulin orang gitu. Karena untuk tanggal 1 sampai 15 agak rawan di situ. Ya, makanya tadi di awal ada clue tentang kegagalan atau kekecewaan. Ya, biasanya kecewa tuh di belakang. Makanya jangan gerusa-gerusu, jangan sakarepmu sendiri. Nanti kalau jatuh, pleset, nangis. Sebelum sesuatu itu terjadi, sebenarnya kamu udah dikasih tahu melalui firasatmu, melalui batinmu, pesan-pesan yang datang, entah itu orang yang ngingetin kamu, ngomongin kamu. Ya, jangan sepelekan orang-orang yang tiba-tiba menasehati atau mungkin mengkritik lah. Jangan bawa sepelein, jangan jadi radio rusak. Siapa nih kalau dinasehatin tuh kupingnya dengar, tapi otaknya entah kemana, kayak nggak fokus gitu. Itu yang saya sebut dengan radio rusak. Jadi kalau diomongin tuh Pisces tuh kadang gitu pendengarannya. Itu ilustrasi ya. Nggak semua, tapi banyak kayak gitu. Nanti udah jatuh, oh iya iya bener ya yang kemarin ya begini ya begitu ya gitu. Ayo siapa nih yang toksik kayak gitu? Ingat tidak semua Pisces ya, bagi yang merasa aja. Tak sentil sekalian, biar sadar. Karena ini demi kebaikanmu juga gitu. Karena untuk pertengahan bulan pertama ini situasi nggak menentu. Oke, dalam segi keuangan pun juga sama. Kendalinya di diri kamu lagi, Pisces. Karena keuangan kamu bisa bocor, ya itu tadi nggak jauh-jauh dari pasanganmu sendiri atau orang terdekatmu. Kayak gitu sih polanya. Oke, kemudian di sini tentang overthinking ya. Tolong jangan terlalu overthinking. Ya, memang susah sih tentang ini ya. Karena Pisces gitu loh, water sense. Dari dulu water sense itu memang sangat mudah sekali overthinking. Karena ruamenya minta ampun dalam pikirannya. Suka ngedumel sendiri itu Pisces. Ya, cuman ya sudahlah. Kamu tahu kekuranganmu, kamu tahu kelebihanmu. Seimbangkan itu semua. Oke, nanti masuk tanggal 15 ke depannya, tanggal 15 sampai ke depannya, ini ada peluang, ini ada rezeki. Jadi untuk kamu saat ini, untuk tanggal 1 sampai 15 kalau kamu ngerasa banyak chaos, lu jangan berkecil hati ya. Kamu harus terus berusaha dan kamu harus yakin bahwa rezekimu tuh banyak. Dan ini clue-nya di pertengahan bulan tuh tadi. Nanti amati sendiri. Tapi ingat sekali lagi, rezeki itu luas, bisa berbentuk apapun. Bisa tentang kesehatan, ya, kebahagiaan, uang, apapun, atau mungkin ketemu dengan orang baik, atau mungkin dapat nasihat yang baik. Nah, itu rezeki itu luas. Kemudian ya untuk bulan ini memang Pisces harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Ini tentang orang terdekat lagi, yaitu keluarga. Agak susah ya namanya kerjasama dengan keluarga di sini untuk Pisces. Ya, aku nggak tahu pasti bagaimana situasi keluarga tersebut, keluargamu, saya nggak tahu pasti, cuman saya ngerasa energinya doang. Ini memang agak berat. Ya, mungkin beberapa di antara kamu udah tahu lah bagaimana orang-orangnya. Tapi ingat sekali lagi, kita nggak boleh benci orangnya, kita cuman boleh benci sifatnya. Bencilah sifatnya, jangan benci orangnya. Karena mau gimana pun ini adalah saudara. Ya. Dan memang bulan ini Pisces diajarkan tentang kemandirian. Jadi jangan berkecil hati jika kamu harus berusaha sendiri di sini dalam segala hal. Kamu harus benar-benar berdiri di atas kakimu dan kamu harus bisa tentang itu. Dan hal yang paling penting adalah Pisces, kamu nggak boleh lari dari masalah. Nggak boleh loh. Lo harus hadapi itu masalah. Siapa nih yang kedewasaannya masih cetek sekali? Kedewasaannya masih anak kecil? Ingat tanggung jawabmu. Ada masalah, hadapi. Jangan dihindari.
Jangan karena alasan nggak mau ribut lah, nggak mau inilah, nggak mau itulah. No, lo harus hadapi. Karena ketika kamu menghadapi suatu masalah, di saat itulah kamu sedang belajar tentang kedewasaan, kemandirian, mental. Jelas. Oke? Oke, Lur. Di sini ya untuk Pisces sendiri memang ya untuk keuangan bulan ini safe lah ya. Memang ada rezeki, tapi kalau dapat nanti tolong di save, simpen. Karena memang banyak pengeluaran di bulan ini. Pengeluaran yang tak terduga. Tapi lebih banyak mungkin ke orang terdekat kamu. Oke. Untuk Pisces, kemudian di sini petunjuk selanjutnya adalah hati-hati dalam berbicara. Jangan asal bicara, please. Siapa nih yang sifatnya ekstrovert ya, yang nggak bisa diem, ngoceh terus kerjaannya? Ya, nggak apa-apa sih ekstrovert gitu. Lu mau gimana ya? Ini loh, tak kasih tahu ya. Kamu nggak bisa terlalu jujur dengan banyak orang. Kamu nggak bisa terlalu belak-belakan. Kamu nggak bisa terlalu ceplas-ceplos. Lu ngerti nggak orang-orang yang terkoneksi sama kamu tuh bagaimana mereka? Baik dan tidaknya. Bisa jadi kalau mereka punya niat buruk sama kamu, mereka berusaha menggali informasi dari kamu, dan karena kamu orangnya bla 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 gitu, kayak bebek gitu. Nggak semua dari Pisces ya. Ini aku negur aja yang orang-orang kayak gitu. Tolong jaga bicaranya. Hati-hati. Gitu loh. Dan juga apa ya? Sorry ya. Jangan punya mulut tuh ringan gitu. Dalam arti ringan, lu ngobrol sama si A, nanti lu ngobrol sama si B disampein tuh. Tapi ini vice versa ya. Kalau yang ini vice versa. Hati-hati ya. Nah, makanya tadi petunjuknya adalah hati-hati dalam lisannya, jangan asal bicara. Gitu. Nanti takutnya ya gitu, orang cuma sekedar kepo sama kamu. Gimana sih kondisi Pisces sekarang? Oh, hancur ya. Waduh, sengsara ya gitu. Mampus lu gitu. Ada orang tepuk tangan di luar sana. Ya, lu ngerti kan yang gue bahas di sini maksudnya apa? Gitu lah, Lur. Oke. Jadi kamu jadi sosok, jadilah manusia yang misterius bulan ini. Agar mereka nggak mudah untuk menggali informasi dari kamu. Atau mencari tahu informasi orang lain melalui kamu. Dan jika kamu tahu tentang negatifnya orang, jangan kamu siarkan kemana-mana. Ingat, hukum alam berlaku, ya. Kalau bahasa umumnya tuh gini ya, misalkan nih, umumnya gini, ada cowok nih. Tapi cowok nih ember gitu loh. Laki-laki mulut betina, nah itulah. Jangan sampai jadi kayak gitu ya. Lu akan hancur sendiri, serius. Hukum alam jalan kok di bulan ini. Ya, makanya untuk semua Pisces, perbanyak perbuatan positif, perbuatan baik. Dan lebih konsisten kepada dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Memang bulan ini Pisces dikelilingi oleh beberapa orang yang ya gitulah agak toksik. Satu, toksik. Yang kedua, ada manusia bermuka dua. Ya, dan yang ketiga, kepo. Gitu. Jadi hati-hati sekali lagi dalam soal lisan. Ya, kamu bergaul lah seperti biasanya, tapi kamu harus mulai menjaga kata-kata. Tak semua bisa engkau bicarakan. Oke? Gitu loh, Lor. Tak minum dulu ya bentar ya. Oke, lanjut lagi. Pisces yang single. Sebenarnya nanti tapi gini, cluenya di pertengahan bulan juga sih. Pertengahan bulan ya. Ya amatilah dari tanggal 10 sampai 20. Ya kan pas garis tengah enggak tuh, ya kan? Gitu. Nah, sebenarnya peluang kamu mendekati atau didekati orang cukup besar di bulan ini. Tapi ya mungkin dari kamunya yang belum siap sebenarnya. Tapi memang kamu butuh seseorang di bulan ini.
Jadi kalau ada yang dekat sama kamu, ya udah, lu coba aja komunikasi sama dia, tapi lebih ke untuk teman, sahabat gitu sih. Itu untuk tempat lo sharing lah, untuk cerita lah gitu, teman cerita, teman ngobrol gitu. Jangan terlalu pakai perasaan dulu ya, gitu. Karena tapi nanti diamati sendiri ya. Karena ada yang datang mendekat ke kamu, seseorang ini dia dalam kondisi broken. Dia ada masalah dengan pasangannya, sehingga kamu itu cuma dijadikan pelarian atau batu loncatan doang. Ya, dia bermuka dua. Gitu. Ya ibaratnya manis di depan, tapi di belakangnya kayak gitulah. Nah itu ilustrasinya gitu sih. Nggak tahu bermuka dua atau apa kayak gitu tuh. Kayak gitu ya. Oke. Tapi ya kembali ke kamu lagi sih, Pisces. Yang penting kamu harus belajar ya untuk memahami nih setiap orang yang terkoneksi atau dekat sama kamu di bulan ini gitu. Jangan buru-buru suka, jangan buru-buru berfantasi, jangan buru-buru happy gitu kan. Oke. Ya gini sih. Ini ada clue lagi ya. Ya, ini untuk kamu yang rasain aja ya. Untuk kamu yang saat ini menjalin hubungan dengan pasangan orang lain, kamu mundur halus aja sih. Tapi terserahmu loh ya. Aku cuma ngasih clue aja. Takutnya ini nantinya pasangan dia atau mungkin dari pihak keluarga pasangannya, pihak keluarga lah gitu. Ini ada yang nggak suka sama kamu nantinya gitu. Takutnya melakukan hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Karena akan ada konflik di sini dari pasangan yang sudah punya pasangan gitu. Tapi ya tak kembalikan ke kamu sih. Selama kamu bisa jaga itu ya silakan, dan logikanya ya gimana ya. Ya namanya juga dia udah punya pasangan, terus lu ngedeket, lu suka sama pasangan orang lain, ya itu kan udah kesalahan ya. Dari situ aja udah jelas sih sebenarnya. Jadi kalau banyak masalah pada akhirnya ya jangan ngedumel gitu kan. Karena memang di awal udah salah. Mending cari orang yang benar-benar single, jauh lebih aman kan. Gitu sih. Lanjut ya. Oh ya, by the way, ya memang sih untuk yang single di sini ada energi seseorang yang sebenarnya udah punya pasangan ngedeket ke kamu. Itu aja. Jadi hati-hati ya. Makanya pinter-pinter analisa dulu nantinya. Lanjut lagi, Pisces. Untuk masalah hubungan memang nggak stabil juga di bulan ini, dan to the point, clue pertama adalah tentang kebohongan. Pisces teliti ya di sini ya, serius loh, teliti. Ini ya gitulah, nggak tahu ya dia ini bohong tentang apa ya. Cuman ada yang ditutupi sih sebenarnya. Oke. Bisa tentang uang, atau bisa tentang masalah dia dengan keluarga dia. Kayak sengaja ditutupin agar kamu nggak terlibat, bisa juga kayak gitu. Tapi nanti amati sendiri sih. Oke, lanjut ya. Jangan terlalu diam, tapi vice versa energi di sini ya. Vice versa, ya pesanku, tolong jangan terlalu diam. Karena kalau diam-diaman ya nggak enak sih, gitu nggak sih? Ada pola di sini, pola hubungannya on off ya. Tapi kekuatan hubungan ini ya cukup bagus sebenarnya. Itu karena peluang untuk kembali sangat banyak, dan peluang untuk memperbaiki itu juga banyak. Nah itu keunggulannya dalam energi hubungan Pisces tuh kayak gitu. Ya walaupun cukup banyak kerumitan di bulan ini tentang kamu dan dia, tapi peluang untuk memperbaiki sangat bisa. Nah inilah makanya ini jika kamu dengan pasangan kamu, wah gitulah pokoknya,
lagi berantem atau apa, mungkin lagi kesel atau diem-dieman lagi, ya segitulah pokoknya ya, atau lagi tutup-tutupan, ini kan ini masih bisa diperbaiki ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sih sebenarnya, tapi dengan catatan sabar. Nah kemudian petunjuk selanjutnya, Pisces, jangan terlalu percaya di sini dengan pasanganmu sendiri, karena nanti kamu bisa kecewa karena ada tentang sesuatu yang tak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Nggak tahu ya, agak pelin-pelan aja sih pasangan kamu ini di sini energinya ya. Nah itu tadi, makanya jangan percaya. Gue khawatirnya kamu kecewa karena ada pelin-pelan tadi gitu. Tapi ingat, sesuaikan situasi masing-masing. Kalau kamu ngerasa hubunganku baik-baik saja, alhamdulillah gitu. Sampai menges ya gue. Oke, lanjut ya. Memang di bulan ini ya kamu lagi disorot sih. Kamu dan pasangan kamu lagi disorot di dalam hubungan ini. Dan juga ya ini kan ada kaitan juga kan dengan orang yang bermuka dua tadi. Makanya hati-hati dalam komunikasi. Kasih tahu tuh pasanganmu. Ingat, urusan hubungan jangan diceritain ke orang. Gak boleh, tegur tuh kalau pasanganmu kayak gitu, tegur. Gak boleh. Karena memang ada orang yang cuman sekedar pengen tahu, pengen kepo doang dalam hubungan kamu gitu loh. Ya, asli bermuka dua banget nih orang gitu. Jadi bulan ini sih satu, ya dari Pisces sendiri sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Cuman lebih banyak ke faktor di luar diri Pisces gitu. Problem yang muncul. Ya, Pisces dikelilingi oleh beberapa orang yang toksik. Kemudian di sini ya ada ujian atau cobaan dari pasanganmu sendiri. Kemudian ada kebohongan tadi, ada yang bermuka dua juga. Hati-hati dengan kekecewaan, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah pertimbangkan segala langkah kamu di bulan ini. Ya walaupun mungkin ada beberapa di antara kamu agak berat ya, kamu dan pasangan kamu ini agak berat, tapi itu tadi, ingat, butuh namanya pertimbangan. Dan juga hmm, ya cobaan batin ya gitu, ujian batin di bulan ini untuk Pisces, karena ini ya gitulah, Pisces itu water sense, sangat peka akan rasa perasaan. Jadi perubahan diri dari pasangan atau orang di sekitarnya sedikit saja Pisces itu bisa ngerasa. Nah kayak gitu loh. Nah kamu harus kontrol itu kalau bisa. Ya semoga kamu nggak baperan bulan ini, karena itu akan jadi masalah untukmu sendiri kalau kamu baperan. Kamu harus bisa cuek bulan ini. Bener-bener cuek, lost doll. Fokus dengan tujuanmu. Karena Pisces bulan ini sangat mudah sekali hilang fokus. Hati-hati. Bisa amati sendirilah nanti pokoknya. Bila perlu simpan video ini, kamu amati sampai akhir bulannya, kamu bisa dengerin lagi di sini, sesuaikan gitu loh. Oke. Kalau bicara rezeki, sebenarnya rezekinya bagus, tapi tentang kontrol tadi, satu ya, overthinking tadi tolong ya, dan mulai tanamkan keyakinan bahwa rezekimu berlimpah di bulan ini. Amin. Dan tolong juga meditasinya, kedekatan dengan Tuhan, jaga baik-baik. Oh ya, Pisces, tolong jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kamu akan tenggelam. Contohnya adalah, ini sebagai contoh aja ya. Misalkan nih, kamu sudah meninggalkan yang namanya perjudian. Bulan ini kok pikiran mengatakan, coba deh cek akunnya, siapa tahu ada bonus. Iseng-iseng doang kok. Ya udah, nggak apa-apa, tenggelamlah lu di situ nantinya. Lu akan semakin susah keluar dari itu. Nah, clue. Hati-hati dengan pola lama. Itu yang dimaksud. Hati-hati dengan pola lama, kebiasaan lama. Ya direnungi sendiri nanti ya, Pisces. Hemat, ya hemat. Hmm,
Tapi kalau untuk Pisces sih, ya aku cukup percaya sih. Nggak terlalu boros lah kalau Pisces tuh. Kalau di water sense, yang ember bocornya Scorpio, tuh borosnya pol tuh. Tapi kalau Pisces nggak terlalu sih. Ya, semoga kamu bisa jaga keuangan. Memang keuangan kamu bulan ini harus diketatin ya. Harus di manajemen, harus teliti nih Pisces tuh. Gitu. Pisces suka kebersihan. Nah, jangan cuman rumahmu doang yang harus bersih. Jiwamu juga harus bersih. Bener nggak sih? Cara membersihkan jiwamu adalah melalui proses meditasi, berserah diri, ya, sembahyang pertaubatan. Itu kuncinya. Agar cahayamu terang dan terbuka lagi, agar seger. Gitu. Oke, sebenarnya bulan ini banyak jalan ya, banyak petunjuk juga untuk Pisces. Ya. Oke, kita mundur sedikit tentang rezeki tadi. Sebenarnya rezeki bulan ini tuh bagus, tapi tergantung manusianya. Ya, jangan sampai pikiranmu terlalu negatif, jangan suka overthinkingan, ya kan? Jangan mager-mageran juga gitu. Karena memang butuh bulan ini tuh butuh effort gitu loh, butuh upaya, butuh dorongan, butuh kerja keras untuk mendapatkan hasil. Oke, kita realistis aja lah. Nggak mungkin uangnya itu jatuh dengan sendirinya tanpa kamu meraihnya. Nah, agar rezeki dari kamu itu bisa stabil, maka kamu harus hidupkan juga nih. Karena gini lah ilustrasinya gini ya. Rezeki itu adalah suatu zat atau energi yang positif, sejuk, ya mungkin alam ya, seperti alam ilustrasinya. Bayangkan alam ya, lu bayangkan ketika lu melihat hutan yang begitu indah, yang hijau, tenang gak pikiranmu? Nah kayak gitulah kurang lebih rezeki itu. Nah sesuaikan dengan kamunya. Kalau kamu dalam dirimu tuh seperti api, emosi nggak stabil, negative thinking, pokoknya hal-hal negatif masih mbok pelihara, nggak berusaha untuk mbok kalahkan, sinkron nggak sih warna hijau dengan panasnya dirimu, atau sejuknya alam dengan sesuatu yang panas, nyambung nggak sih? Kamu harus sinkronkan itu. Bayangkan dirimu itu sejuk, ya karena kamu elemennya air. Bayangkan air yang tenang, yang sejuk, ya, yang seger, kan bisa nyambung tuh sama energi rezekinya. Nah, ya semoga bisa paham ya. Itu ilustrasi aja sih. Oke, Pisces, ingat fokusmu sangat dibutuhkan di bulan ini. Lu nggak bisa kehilangan fokus, ya, karena nggak ada yang menyelamatkanmu kecuali kamu sendiri. Nggak ada yang bisa nyadarin kamu kecuali kamu sendiri. Paham? Tolong fokus tentang dirimu dan arahmu, konsisten. Dan lu harus berani mengatakan tidak. Nah, kayak gitu. Ada, wes kesal aku. Wes besoknya lah ya. Besok lanjut lagi lah ya. Bentar ini tinggal 2 zodiak lagi sih, Scorpio, Cancer. Nah, sabar ya. Nanti tayang tuh besoknya lagi gitu. Insyaallah deh, doain aku sehat aja. Ya, doain aku sehat biar aku bisa selalu ngoceh tiap hari untuk kamu, ngingetin teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi next time di pembahasan berikutnya. Bye bye, Pisces, I miss you.